Kak Sari dari Anastasia Associate. Kak Sari ini psikolog klinis dan kita udah beberapa kali kerjasama sama Sports and Health. Betul. Betul. Halo semuanya. Oke, aku mau ngingetin lagi juga kalau misal nanti teman-teman ada pertanyaan, bisa langsung masukin di question box ya. Jangan di chat karena takutnya tercampur sama chat lain. Nanti akan aku tanyain ke Kak Sari di akhir sesi. Jadi kita sharing dulu, terus akan ada pertanyaan nanti di akhir. Oke, Kakak. Oke. Oke, Adin. Ini saya eh agak antara deg-degan tapi juga antusias buat bawain topik ini. Kenapa tuh, Kak? Kenapa deg-degan? Deg-degannya karena nanti kita akan nyinggung banyak data ya, dan juga mungkin bisa agak nyentil beberapa orang yang mungkin pernah mengalami ini, dan itu kan pasti membangkitkan memori yang nggak enak. Tapi Iya, kita perlu untuk sharing eh, iya. edukasi tentang ini. Penting soalnya ya, ya Din ya. Iya, benar banget. Aku setuju sih, Kak. Kan, sesi ini mungkin bakal jadi trigger warning ya buat teman-teman, tapi pada saat yang sama juga ini bakal jadi poin-poin penting banget nanti yang perlu kita ketahui, yang bisa kita aplikasikan juga nanti ya Kak ya. Oke, mungkin Iya, ada betul. teman-teman yang belum ngeh nih tanggal berapa hari ini. Jadi hari ini tuh tanggal 10 September. Nah, ada apa sih di tanggal 10 September itu? Tanggal 10 September nih bertepatan sama World Suicide Prevention Day atau Hari Pencegahan Bunuh Diri Sedunia. Dan hari ini penting sekali uh, untuk hal-hal yang terkait dengan isu bunuh diri, dan mungkin teman-teman audiens udah sering ya akhir-akhir ini kan mental health awareness makin tinggi, makin banyak pembahasan di sosial media manapun. Dan hari ini kita akan membahas tentang poin-poin apa aja yang perlu kita perhatikan untuk mengetahui, mengenali mungkin teman-teman kita, keluarga kita, lingkungan terdekat kita yang punya tendensi ke arah bunuh diri. Nah, mungkin aku Betul. paparin sedikit ya tentang datanya sendiri nih. Kalau misalkan dari WHO atau Organisasi Kesehatan Dunia, jadi data terbaru di tahun 2020 itu ternyata ada 700.000 orang yang meninggal karena bunuh diri. Dan kalau di Indonesia sendiri, itu secara statistik ada 2 sampai 3 orang yang bunuh diri setiap di 100.000 penduduk. Jadi itu angkanya cukup tinggi ya Kak ya. Dan Mm-mm, mm-mm. kita benar-benar harus garis bawahi sekali itu angka di tahun 2019. Nah, Betul. Betul. mungkin kita bisa mulai dari yang paling mendasar dulu kali ya Kak. Mungkin teman-teman Mm-mm, mm-mm, belum paham ada yang namanya suicide ideation sama suicide attempt ya kayak kayaknya banyak nih mm-mm. istilahnya muncul di pembahasan di sosial media. Sebenarnya dua istilah itu tuh apa sih Kak? Oke, tadi ngomongin data dulu nih, Din. Menarik tuh ya, yang kamu Oke. tadi sempat sharing. Saya juga mau sharing nih sedikit ngelengkapin bahwa ternyata antara laki-laki dan perempuan itu justru jumlahnya lebih banyak di laki-laki. Nah, ini perlu jadi catatan juga. Memang betul bahwa jumlah yang depresi itu lebih banyak di perempuan ya, yang mengalami kasus depresi, tapi yang mengejutkannya ternyata laki-laki lebih banyak, hampir 4 kali lipat jumlahnya yang melakukan tindakan bunuh diri dibandingkan perempuan. Nah, ini jadi perlu jadi PR juga, bukan berarti di saat orang-orang di sekitar kita itu kesannya kayak nggak ada curhat, nggak ada depresi, nggak ada cerita, bukan berarti dia tidak memungkinkan untuk melakukan seperti itu. Gitu ya, laki-laki mungkin udah banyak tuntutan juga, dan kalau mau curhat, mau nangis juga kesannya jadi aneh gitu, sehingga mereka nyimpen itu sendiri, dan disayangkannya banyak yang eh, berakhir dengan seperti itu. Nanti kita akan coba sharing juga deh ya kasus yang pernah saya temui, bahkan waktu saya handle, ada yang pribadi, ada yang waktu di support circle. Oke, nanti kita cerita-cerita sedikit nih. Itu Oke. kaitannya data. Nah, menjawab yang si Adin, itu ada Lita. Halo Lita. Menjawab menjawab pertanyaannya Adin yang kaitannya tentang
suicide ideation ya, ini adalah kalau kita artikan itu adalah pikiran bunuh dirinya ya. Jadi bunuh diri itu eh, tidak hanya sebatas di perilakunya aja yang berbahaya, tapi kalau sudah punya satu pikiran-pikiran seperti itu juga indikasi yang sangat perlu untuk jadi red flag buat orang-orang di sekitarnya. Ya, ideation ini cukup kuat gitu ya, dan bahkan nanti bisa frekuensinya berulang terus. Tapi intensitas dan frekuensinya tiap orang beda-beda, betul. Tergantung tipe kepribadian dan juga tingkat impulsivitasnya. Jadi bukan berarti kalau dia ideationnya nggak belum ada, terus tidak ada perilaku ke arah bunuh diri, belum tentu. Karena impulsivitas itu sifatnya mendadak ya, jadi bisa tahu-tahu seperti itu. Itu yang arti dari suicide ideation. Kalau yang suicide attempt, ya ini adalah kaitannya tentang sudah sampai ke percobaan bunuh dirinya. Nah, percobaan bunuh diri itu paling banyak dijumpai eh, baik di Indonesia maupun di belahan dunia manapun itu minum pestisida, minum obat nyamuk, ada juga yang pakai senjata api, ada yang gantung diri, ada yang lompat, ada yang macam-macam. Ya, sebenarnya kalau yang dari didiskusikan dan diteliti oleh para profesional, membicarakan tentang cara-cara itu bukan merangsang orang untuk melakukan tindakan itu. Ya, memang bukan karena alasan mendengarkan atau nonton terus terinspirasi seperti itu biasanya tidak, tapi memang yang kaitannya dari dalam dirinya sendiri, internalnya itu justru kuat sekali memicu seseorang melakukan tindakan sampai ke bunuh diri termasuk ide-idenya. Begitu, itu dua bedanya. Adin, saya tadi ngasih sedikit contohnya kayak tadi ya, contoh perilakunya, dan masih banyak lagi lah kita tahu ada yang ya banyak cara lah gitu ya, sampai ada yang mungkin di rel kereta api dan lain-lain gitu. Jadi bedanya ideation itu pemikirannya ya, kalau attempt itu sudah sampai ke percobaannya gitu. Okay, I see Kak. Tadi kalau Mm-mm. suicide ideation sendiri berarti kita nggak bisa mematok dari intensitas atau frekuensinya karena bisa beda-beda ya Kak tiap orang. Betul, karena sebenarnya dua faktor yang paling berpengaruh itu selain gangguan yang sedang dia alami ya, kondisi emosi yang sedang dialami, impulsivitas itu juga faktor yang berpengaruh kuat gitu. Jadi tidak menjamin apakah dengan dia baru kepikiran sekali lalu tidak akan melakukan gitu ya, lalu disepelekan atau dicuekin gitu juga jangan gitu. Akan lebih baik untuk tetap diberi perhatian yang sama. Seperti Oke, itu, Din. berarti oh, I see. Berarti kalau misal di orang-orang yang punya suicide ideation, ada nggak sih Kak ciri-ciri yang bisa kita kenali sebagai mungkin awam atau yang memang kan tidak mempelajari secara rinci gitu? Ada nggak Kak kira-kira? Nah, kalau ngomongin tentang gejala nih, sama kayak yang tadi sempat diomong di awal, kadang nggak semua orang itu terucap ya tentang pemikirannya dia saat itu. Kayak tadi aja bahkan data data penelitian menunjukkan jumlah yang laki-laki itu 4 kali jauh lebih banyak gitu dibandingin perempuan yang sering curhat. Nah, jadi ciri-cirinya yang pertama ada yang sering mengucapkan atau menceritakan tentang kematian. Nanti kalau setelah mati itu di sana ada apa ya gitu. Aduh, ada tukang roti lewat nih. Kedengeran nggak? Nggak lah ya. Enggak kok Nah, Kak. kira-kira nanti di kehidupan selanjutnya ada apa ya gitu kan ya. Nah, pokoknya ngomongin kematian terus-menerus tiba-tiba. Atau mungkin dia kehilangan nafsu makan sampai berat badannya turun jauh. Ada juga yang sampai mengucapkan salam-salam. Nanti kalau misalkan gue udah nggak ada, gue nitip ya peliharaan gue, nanti tolong jagain gini gitu. Yang kesannya mungkin pembawaannya bercanda, tapi itu perlu juga jadi satu tanda ya, harus diperhatikan oleh teman-temannya. Lu kenapa gitu? Tanyain, cari tahu gitu ya. Kemudian eh, tampak gelisah, tampak cemas, tampak depresi itu biasanya kayak nggak ada gairah hidup gitu ya, udah kayak males, males makan, males kerja, males merapikan kamarnya dan sekitarnya karena merasanya kan kayak ini udah nggak ada
tujuannya lagi sih, aku beberes dan lain sebagainya. Sehingga kalau lagi seperti itu, tolong dikasih perhatian khusus atau menarik diri dari lingkungan sekitarnya, lingkungan sosialnya. Nah, ini perlu untuk dicari tahu ada apa, ya. Dilihat dia sering nggak cerita tentang masalah yang sama atau berulang-ulang, ya. Jangan-jangan itu memang seringkali mengganggu pikirannya sampai dia punya ide-ide seperti itu. Kalau misalkan terus terucap tentang ide dia atau pemikiran dia untuk melakukan bunuh diri, saran saya tanya bunuh diri yang kayak gimana, maksudmu tuh apa gitu. Nanti kita bisa lihat dia hanya berpikir dibunuh diri atau dia sudah sampai merancang ke kapannya, caranya, langkahnya gitu ya. Bikin surat ini itu gitu. Nah, ini akan kita bisa jadi apa ya? Tanda juga berarti kalau sudah sampai selengkap itu harus juga kita dua-duanya diperhatikan, baik yang belum selengkap itu caranya dia belum tahu maupun yang sudah ada caranya dia sudah tahu, dua-duanya perlu untuk tetap kita perhatikan dan dampingi, ya perlu untuk dibantu untuk ditangani secara profesional. Tapi apabila sudah ada sampai ke tadi ya tahu mau seperti apa dan lain sebagainya, saran saya immediately untuk dia betul-betul dibawa ke profesional gitu Oke. ya, daripada nanti gambling nih ya, Anda berusaha untuk mendampingi, memberikan masukan dan lain sebagainya, tapi ternyata ini jauh lebih dalam dari itu gitu. Nah, mungkin itu ciri-ciri yang perlu teman-teman lihat di sekelilingnya. Adakah yang seperti itu? Kayaknya beda aja, auranya beda aja, kayak udah lesu gitu ya, ngomongin tentang kematian, ngomongin salam perpisahan, atau mungkin udah punya bikin surat wasiat gitu ya. Itu juga perlu untuk kita uh, cek gitu. Oke. Kalau misal Mm-mm. kita ketemu temen yang suka menarik diri atau mungkin keluarga, itu bisa salah satu jadi tanda alert juga ya kak ya? Betul, betul. Apalagi ada penggunaan zat-zat yang biasanya dia tidak pakai, ya tiba-tiba pakai obat tidur, alkohol, terus-menerus gitu ya. Kayak kayak bukan dia gitu. Nah, ini perlu banget untuk kita eh, tanya kenapa ya, emosional, sensitif, mudah marah atau tertutup sekali. Ah, ini kita perlu masuk di situ gitu. Oke, kalau untuk langkah-langkahnya sendiri nih kak, sebagai kita yang mungkin Mm-mm. memperhatikan tadi udah kakak jelasin juga, mungkin dia narik Mm. diri atau mungkin ada lebih rinci lagi dia suka ngobrolin tentang kematian atau cara-cara kematian. Step by stepnya ada nggak sih kak sebenarnya yang kira-kira bisa kita lakukan dari awal sampai akhirnya masuk ke orang yang sedang mengalami suicide ideation gitu. Iya. Kalau ngomongin tentang langkah penanganannya, ya sebenarnya apa yang dilakukan oleh psikolog itu kan nanti masuk ke area permasalahannya dia yang internal gitu. Tapi kalau untuk teman-teman mungkin ya baik itu profesional maupun awam, sebenarnya ada 3 protokol eh, yang disarankan atau dianjurkan oleh WHO sendiri kaitannya untuk menangani orang-orang dengan tendensi eh, perilaku ini ya atau apa ya tindakan seperti ini. Yang pertama itu adalah assessment, yang kedua adalah manajemen, yang ketiga adalah follow up ya. Assessment itu adalah eh, tahapan awal di mana kalian melihat apakah orang ini punya gejala sakit kronis tertentu dilihat ya supaya kita jadi kayak kurang lebih tahu nih penyebabnya apa, dia punya nggak gangguan psikologis, dia punya nggak faktor-faktor yang sifatnya resiko ya entah itu depresi, cemas, PTSD ya yang post traumatic stress itu, terus dilihat juga ada gangguan kepribadian lain nggak, ada BPD, bipolar, ADHD, autis atau apa. Nah ini tuh perlu diakses dulu di awal. Kemudian ada nyeri kronis apa, ada beban perasaan apa, itu di awal. Kalau bisa sembari menunggu untuk ditangani profesional, kalian bisa jembatani kebutuhan dia di situ, bantu ya, didampingi. Setidaknya kalian bisa fokus di area situ.
Kemudian kalau misalkan ada self harm, kalian juga bisa meminimalisir resiko dia melakukan self harm yang sampai ke berbahaya, ya, yang terlalu over dan nanti bisa sampai dari NSSI. Self harm itu kan kita biasa sebutnya NSSI, non suicidal self injury, ya. Nah, itu nanti kalau sudah sampai masuknya ke resiko yang lebih bahaya lagi, ini kan repot. Jadi assessment awal itu perlu, kemudian manajemen. Manajemen ini adalah tahap selanjutnya di mana mulai untuk menjauhkan obat-obat yang sekiranya berbahaya. Entah itu obat tidur, obat-obat lain yang mungkin ada kemungkinan overdosis, itu dijauhkan. Menjauhkan senjata-senjata yang sekiranya uh, membahayakan dia lah, atau tajam, ya, atau bisa benda-benda yang bisa dia gunakan untuk melukai dirinya sendiri, termasuk tali dan lain sebagainya, ya. Kita hindari itu, kita simpen, ya, dijauhkan, ya, sangat-sangat jauh. Atau misalkan ini untuk pencegahan diri sendiri pun juga ini perlu dilakukan, simpen itu di tempat yang sulit dijangkau. Tujuannya apa? Tujuannya adalah delay, ya, menunda waktu saat impulsivitas itu tinggi-tingginya ingin melakukan seperti itu. Dengan repot nih, ya, ngambil benda tajamnya itu tuh membuat impulsivitas menurun, ya. Harus buka rak ini, buka lemari ini, buka kunci dulu, kuncinya nanti ada di dalam box, boxnya dibuka lagi, ini ada alatnya. Nah, dalam tahapan melakukan itu diharapkan keinginan untuk melakukan perilaku bunuh diri ini sudah menurun jauh, gitu. Jadi make sure untuk menyimpan benda-benda tajam maupun benda-benda yang beresiko lah sesulit mungkin, gitu. Kemudian beri juga pertolongan secara medis. Ini yang dilakukan dalam tahap manajemen, ya. Kalau memang dia butuh detoksifikasi karena sudah ada penggunaan obat-obat, ini juga diperlukan. Kalau misalkan dia ada penggunaan alkohol, ini kan juga perlu untuk dia diawasi karena memicu semua ini, ya, alkohol, kemudian penggunaan zat psikotropika. Obat tidur juga perlu untuk dibersihkan. Apalagi kalau misalkan dia sudah suicide-nya attempt, ya, dia sudah sampai ke misalkan minum pestisida, minum obat nyamuk, gitu. Ini kan perlu untuk dibersihkan dulu. Itu kaitannya dengan manajemen. Manajemen juga termasuk di dalamnya adalah melibatkan orang yang sekiranya penting, ya, penting dalam arti signifikan adanya dia atau keluarganya dia atau orang yang ada di sekelilingnya dia yang bisa standby di situ. Nah, ini termasuk dalam manajemen. Jadi jangan paksakan diri sendiri untuk 100% handle orang ini karena nanti kalian secara emosi dan juga psikologis jadinya cemas sendiri, ya, drop sendiri. Jadi kerjasamalah dengan orang-orang lain di sekitar Anda, baik itu profesional, keluarganya dia, teman-temannya dia, atau mungkin dia punya pasangan, dilibatkan, ya, dikasih edukasi. Edukasinya apa? Bisa dari profesional, bisa juga edukasi tentang hasil assessment tadi sebelumnya. Penyebabnya dia apa, dinamikanya dia seperti apa, supaya sama-sama diciptakan lingkungan atau kondisi yang tenang dulu untuk dia, tenang dan juga nyaman, ya. Dalam proses manajemen kita juga nanti bisa menyiapkan, ya, kontak orang-orang yang sekiranya bisa dihubungi di saat-saat mendesak, ya. Ini manajemen, mengatur kondisinya seperti apa. Salah satunya adalah entah itu hotline, ya, entah itu orang yang sekiranya bisa menenangkan dia, kontak person psikolog, kontak person psikiater, atau kontak person rumah sakit mana yang harus saya tuju, yang cepat, yang dekat dari sini, ini semua harus disiapkan, gitu, ya. Walaupun tidak ada, bukannya berpikir jelek, tapi antisipasi itu perlu untuk disiapkan terlebih dulu, karena supaya nanti kayak orang mau lahiran aja, ya, Din, ya, tiba-tiba Bisa ada tiba-tiba dia. situasi itu, ya, betul, sudah tahu nih, nggak sama-sama bingung, gitu. Seperti itu. Mungkin itu, ya, yang saya ingin sampaikan kaitannya tadi assessment dan juga manajemen. Kalau follow up ini sifatnya nanti secara berkala. Di saat dia intensitasnya dan juga impulsivitasnya sudah mulai menurun, sudah mulai bisa berfungsi secara
normal, lebih baik gitu ya. Psikolog dan juga psikiater juga memberikan terapi dan juga obat-obatan farmakoterapi selama proses dia pulih. Nanti akan terus di follow up gitu, berkelanjutan baik oleh profesional maupun oleh lingkungan di sekitarnya. Jadi jangan buru-buru untuk oh ini udah aman nih, terus kondisinya diabaikan lagi, benda-benda tajam berserakan dan lain-lain, jangan terlalu buru-buru sih saran saya. Jadi follow up itu biasanya nanti dilakukan secara berkala dulu. Ini sudah siap atau belum nih? Karena kalau kita ngomongin perilaku bunuh diri, kaitannya ada impulsivitas dan juga kepribadian, kita ngomonginnya sudah kinerja otak ya. Kinerja otak itu kan ada otak yang bagiannya kalau Adin kan dokter juga ya pasti tahu yang kaitannya dengan uh, prefrontal cortex yang bagiannya mengelola emosi, kemudian ada juga yang bagian gyrus untuk nanti dia dalam ibaratnya jembatan antara ini punya pikiran ini perilakunya ini gitu ya. Kadang kalau terlalu oversensitif, ini impulsivitas tinggi. Kepikir apa lakuin, kepikir apa lakuin. Which is itu kan nggak bagus. Nah, dengan orang yang lagi depresi dan cemas, seringkali ini aktif sekali ya, responsif sekali. Sedangkan tidak ada jeda untuk di tengah-tengah itu. Sebenarnya jeda untuk itu kita jembataninya dengan apa? Dengan tadi menyimpan peralatan atau benda-benda tajamnya agak sulit supaya dia ada waktu untuk si otak ini memproses lagi apa yang muncul di pikirannya. Jadi seperti itu. Follow up juga sama nanti seperti itu. Jadi dalam proses terapi obat itu membantu untuk merangsang hormon-hormonnya supaya jauh lebih stabil dulu gitu. Seperti itu tiga langkah yang mungkin bisa dilakukan ya baik oleh profesional maupun oleh uh, teman-teman dengan kalau ngelihat ada kondisi seperti itu. Jangan justru malah dicoba aja. Nah, jangan digituin ya. Karena seringkali dulu kita punya stigma bahwa orang dengan ideation bunuh diri ya dengan ngomong dia putus asa dan mau bunuh diri seringkali dianggap dalam tanda kutip hanya cari perhatian gitu kan ya. Seringkali banyak yang berpikir seperti itu, tapi di saat ini sangat disarankan untuk tidak mengecilkan masalah orang karena kita nggak tahu nih sejauh apa dia merasa depresi. Setidaknya luangkan waktu untuk mendengarkan. Kalau ternyata Anda tidak bisa memberikan solusi atas itu, saran saya dampingi atau kasih dia referensi untuk dia menghubungi tenaga profesional atau ikut support circle, support group itu bagus ya. Bisa saling sharing satu sama lain dan merasa tidak kecil hati lah, merasa diterima. Bisa cerita dengan enteng masalahnya dengan orang-orang yang tidak dikenal. Kalau misalkan sulit untuk ngobrol dengan teman yang dikenal karena malu dan sebagainya. Nah, jadi saran saya seperti itu. Karena kalau misalkan justru dibiarkan ya atau diketawain ya dalam tanda kutip diketawain, disepelekan dan lain sebagainya atau mungkin bahkan ditantangin gitu ya, itu ada hukumnya sendiri. Ya, di Indonesia kalau saya nggak salah itu ada 4 KUHP deh yang mengatur tentang itu. Ya, kalau misalkan orang itu membiarkan seseorang sampai kehilangan nyawa atau justru memberikan alat yang bisa sampai orang itu kehilangan nyawanya itu ada hukumnya sendiri. Ya, itu KUHP. Walaupun memang hukumannya bukan seperti kayak pidana, tapi sama saja itu ada konsekuensi hukumnya. Dan secara moral itu lebih nggak enak lagi. Pasti secara moral untuk orang yang melakukan itu dia bisa ada perasaan bersalah sampai lama. Jadi hati-hati dalam memberikan respon terhadap orang yang punya pemikiran seperti ini. Gitu, impulsivitas orang kita nggak tahu sih soalnya ya. Iya. Mungkin nyambung Gitu. sama data yang Kak Sari bilang tadi di awal, Kak, yang tentang laki-laki 4 kali lebih rentan ya, Kak, ya, untuk melakukan suicide attempt ya, Kak, ya. Nah, sebenarnya nanti ada perbedaan nggak sih, Kak, approach kita antara ke perempuan mungkin atau laki-laki yang punya suicide ideation, karena kan perempuan kayaknya terbiasa untuk mengekspresikan diri lebih ya dari laki-laki, mungkin tuntutan sosial juga atau gimana, ada nggak, Kak? Oke. Atau Sebenarnya kalau cara penanganannya sih saya sangat anjurkan untuk secara tertutup ya. Kalau laki-laki apalagi karena mereka mungkin tidak terbiasa untuk sharing atau cerita tentang apa yang sedang dia rasakan atau dia gelisahkan.
Jadi jangan justru diajak juga di tempat umum gitu ya, atau dikuatkan, dibuka forum untuk sama-sama menguatkan dia gitu ya. Saya rasa itu nggak pas gitu ya. Mungkin akan agak sedikit berbeda kalau perempuan di antara forum teman-temannya perempuan gitu. Mungkin dia akan merasa jauh lebih menerima affection yang positif, semangatnya jauh lebih besar. Tapi untuk laki-laki ini agak terbalik. Mereka justru akan merasa malu atau bahkan nanti menutup diri jauh lebih dalam lagi gitu. Sehingga untuk laki-laki ajak bicara untuk empat mata gitu. Itu sangat saya sarankan. Termasuk dengan permasalahan-permasalahan apa aja yang lagi dia alamin. Kalau bisa dikasih masukan itu yang sifatnya logis gitu ya, yang relevan, atau dikasih hope, sesuatu yang sifatnya hope. Kasih juga hal-hal apa yang belum dia capai, mimpi-mimpi apa yang dia belum capai, rencana apa yang mungkin kalian tahu apa mimpinya dia yang belum dia terlaksana, ingatkan lagi supaya dia lalu berpikir, iya ya, gue jangan sampai di sini aja, ada banyak hal yang belum gue lakuin. Ingatkan lagi bahwa masalah yang saat ini dia hadapin itu pasti bisa berlalu seperti masalah dia sebelumnya. Ingatkan lagi keberhasilan dia sebelumnya dalam melewati satu masalah ya, untuk membangkitkan semangatnya dia. Itu sangat bagus sih gitu. Jadi jangan jangan terlalu banyak atau oversharing tentang pencapaian kalian ya, tapi kalau misalkan mau berbagi yang sifatnya menguatkan, ceritakan tentang kalian survive juga di masa lalu gitu ya, sampai di titik yang putus asa kemudian berhasil, lalu tidak usah panjang-panjang tapi disatukan atau digabungkan dengan masalah yang sedang dia alami, harus sedikit banyak agak mirip supaya dia juga kembali sadar seperti itu. Jangan terlalu banyak menggunakan pendekatan yang sekiranya dia tidak nyaman ya. Misalkan contoh, maaf nih, seringkali pendekatan agama betul ya bisa berguna untuk mereka yang memang lagi merasa kesulitan, tapi lihat-lihat dulu ya. Kalau misalkan dia memang sedang mengalami satu kekecewaan yang besar, atau mungkin tipe orang yang bukan eh, religius, memegang religiusitas sangat kuat, saya sangat sarankan untuk tidak memaksa dia untuk menyerahkan semuanya dan tidak melakukan apa-apa. Nah, itu saya kok tidak sarankan gitu. Jadi gunakan pendekatan yang sekiranya cocok dengan dia, yang kalian tahu dia nyamannya di mana gitu. Seperti itu mungkin Adin yang ingin Oke, saya sampaikan. Mm-mm. oke, ya ampun, sharing kita malam ini super insightful ya kayak, dan akan Mm-mm. sangat berguna ya kayak, sangat praktikal. Mm-mm. Karena mungkin aja Betul. teman-teman terdekat kita atau keluarga lagi mengalami sesuatu yang nggak bisa kita bayangkan, lagi merasakan sesuatu yang mungkin sulit diungkap. Tadi Mm-mm. harus mengenalin tanda-tandanya yang udah kasar dijelasin, terutama apabila dia narik diri, dia mencetuskan obrolan-obrolan yang terkait kematian. Kemudian step by step Mm-mm. juga 3 langkah tadi ya kayak. Mm-mm. Oke, Mm-mm. mungkin teman-teman Betul. ada yang mau nanya bisa masukin ke question box. Oh, ini ada pertanyaan Kak. Mm-mm. Dari salah satu audiens, halo Kak Sari. Aku mau tanya, Halo. gimana kalau em, ada teman yang memang memiliki suicide ideation dan sudah pernah melakukan suicide attempt, tapi dia supportnya itu kurang. Jadi dia nggak dekat dengan keluarga Hmm. dan nggak punya teman dekat banyak. Tapi di sisi lain aku sendiri pun juga kalau terus menerus, intinya kalau terus menerus berusaha bersama dia juga ikut lelah. Apa yang harus Oke. Oh iya. Ya, terima kasih. Ini pertanyaannya saya juga pernah dapat gitu dari salah seorang klien. Bukan tidak mau membantu atau bukan tidak peduli, tapi berhadapan dengan orang yang sedang mengalami satu masalah itu menguras energi kita. Ya, kita pun menyerap emosi yang negatif dan itu lelah gitu. Apalagi kalau itu bukan pekerjaan ya, pasti rasanya lelah sekali, ada batasnya gitu. Jadi saya sangat anjurkan untuk sebisa mungkin kalau memang dia tidak dekat dengan eh,
keluarganya, ya, kita arahkan saja dia ke profesional supaya dia punya satu kekuatan yang sumbernya dari dalam. Kalau ternyata eksternalnya tidak memungkinkan untuk memberikan motivasi atau support ke dia, ya, bangkitkan dari dalam, ya. Nah, itu bisa melalui eh, terapi, ya, psikoterapi, bisa melalui obat. Nanti dilihat dulu juga tingkat urgensinya seperti apa ya kalau dari farmakoterapi. Dengan psikolog untuk melihat psikoterapinya, atau misalkan bisa juga dengan yang tadi saya sebut, dan ini pas ya, support group itu adalah wadah di mana kalian bisa mendapat support sama kuatnya, sama hangatnya, sama dapatnya seperti dengan seolah-olah teman kalian, seolah-olah keluarga kalian gitu ya. Diterima apa adanya bahkan tanpa judgement gitu ya, karena semuanya sama-sama berjuang. Jadi coba untuk bergabung dengan komunitas-komunitas yang memang punya sedikit banyak permasalahan atau isu yang kurang lebih serupa supaya bisa saling sharing. Nah, itu sangat saya anjurkan dan membangkitkan yang dari dalam. Nah, itu nanti biasanya akan dibantu oleh tenaga profesional. Begitu. Oke, oke, semoga Mm-mm. menjawab ya pertanyaannya. Iya, aduh, Malam ini kayaknya diajak cukup aja. banyak Kak pertanyaannya. Aku lanjut ke pertanyaan selanjutnya kayak di kolom chat ada Boleh. riskan gak ya kalau bikin postingan dengan headline cara bunuh diri yang gak sakit, tapi ujungnya intinya mau menyemangati supaya tidak bunuh diri. Sering banget kayak Hmm, gitu soalnya. sering banget apa? Mana nih? Widismi. Oke, oke. Riskan banget ya, betul, cukup riskan ya. Meskipun eh dari yang saya pelajarin ya, saya pelajarin dari para senior ya, dan juga yang meneliti dan sering menangani kasus bunuh diri, sebenarnya menyebutkan langkah-langkah itu tidak menteri. Cuman kalau normal, kalau untuk orang yang sedang ada satu gangguan ya atau situasi emosi yang tidak baik, tentu saja itu bisa jadi ide ya, trigger. Tapi memang kalau untuk ke yang orang normal tidak sedang ada masalah, itu tidak yang men-trigger terlalu bagaimana-bagaimana gitu, sehingga tidak dianjurkan sih kalau saya bilang ya terkait itu. Bahkan menceritakan itu pun juga harus hati-hati gitu. Bahkan kalau kita lihat di berita juga biasanya orang yang melakukan bunuh diri pun sebisa mungkin itu di apa ya, tidak terinci sekali lah, tidak detail sekali gitu ya, kecuali yang nyata-nyata di tempat publik atau di tempat umum. Tapi kalau misalkan seperti penyalahgunaan obat-obatan dan lain sebagainya kan memang tidak dikasih tahu yang terlalu detail gitu, diharapkan supaya tidak memicu atau memberikan informasi edukasi yang salah seperti itu. Oke, semoga menjawab ya. Lagian kalau Salam. misalkan mau memberikan semangat, seharusnya jangan itu ya, jangan cara bunuh diri yang tidak sakit ya. Ya, itu saya agak bergelitik. Iya, kita harusnya menempatkan diri juga dari point of view orang yang sedang mengalami suicide ideation ya kak ya, karena itu bisa. Betul, betul. Jadi saya ingat nih, saya mau sharing tadi di awal saya sempat spoiler ya, bahwa saya pernah ketemu klien yang kaitannya sama support circle deh, salah satu partisipan di support circle juga. Waktu itu punya pemikiran bunuh diri gitu ya di salah satu grup, bahkan dia sudah bisa cerita sangat detail sampai ke caranya seperti apa, asuransinya dia sudah persiapkan juga ya, kapan dia mau melakukannya supaya nanti dia dapat asuransi itu bisa dia kasih ke keluarganya dan lain-lain. Tujuan bunuh diri ini kan biasanya ada dua, antara untuk dirinya sendiri atau untuk orang yang dia anggap penting ya, antara dia sudah putus asa sama dirinya sendiri atau bunuh diri karena dia ingin eh, mengurangi beban dari orang-orang yang dia sayang. Nah, ini kan walaupun beda tapi dua-duanya salah gitu ya. Walaupun meringankan beban tapi caranya salah ya. Nah, kali ini dia ini adalah dua-duanya kalau saya bilang. Dia
malu dengan dirinya sendiri, putus asa dengan dirinya sendiri, gitu ya, sedikit banyak, dan dia ingin waktu dia sudah melakukan perilaku ini, ya, melakukan tindakan bunuh diri ini, dia ingin asuransinya tetap bisa dinikmati oleh orang tuanya yang didapatkan, dan dia akan membuat orang tuanya tidak malu dengan kondisi dia yang aslinya, ya, supaya dia tidak jadi aib di keluarganya. Nah, ini kan terencana sekali ya, gitu. Jadi saya waktu itu dimintai pendapat oleh dia, ya, tentang bagaimana dia harus berpikir kalau ternyata pikirannya dia itu sudah sampai sejauh itu. Kemudian saya menggunakan analogi, saya nggak tahu apakah analogi ini waktu itu terbesit saja analogi ini di kepala saya dan saya sharing ke dia dan ternyata dia menerima ini dengan sangat baik sesuai dengan maksud dan tujuan yang saya harapkan, dan mungkin teman-teman bisa gunakan analogi ini juga apabila nanti ketemu orang yang juga punya ideation bunuh diri ya. Pikirnya begini, andaikan kita main di time zone gitu ya, yang bola basket ya, kita punya bola 5 ya, kita dapat jatah bola 5, kita punya waktu eh, kelihatan ya, di mesin itu ada waktunya kelihatan. Dengan 5 bola ini kita cuma punya satu koin atau sekali gesek lah, kalau sekarang pakainya udah bukan koin tapi swipe ya, cuman tinggal sekali main doang bolehnya. Dan ternyata saat kita lagi main gitu ya, eh bola kita ini mental ya, terlempar jauh ya, katakanlah satu bola hilang atau 2 bola hilang gitu ya, kita cuma sisa 3 bola. Nah, apa yang kita lakukan? Apakah kita akan sibuk nyari bola itu kemana-mana, dan kalau nggak ketemu kita akan mengabaikan permainan ini ya, atau ya sudah, kita fokus dengan 3 yang tersisa sebaik-baiknya supaya dapat poin terus, supaya mencapai sesuatu yang lebih tinggi lagi poinnya gitu ya. Nah, saat saya tanyakan seperti itu, banyak yang menjawab di grup ya memaksimalkan bola yang tersisa. Apa yang masih dia punya itu yang dia mainkan ya sampai nanti waktunya habis. Oke. Apa yang terjadi kalau misalkan meratapi ya bolanya yang tadi mental 1 atau mental 2 itu meratapi bola yang sudah hilang entah kemana ya. Mungkin suatu saat bisa dibawakan oleh orang lain ini bolanya. Mungkin, tapi bisa juga hilang, tidak ada yang ngambilin gitu ya. Apakah kamu akan marah dengan bola yang terlempar dan kamu cabut mesinnya dan kamu kehilangan kesempatanmu untuk dapat poin, kehilangan waktumu, kamu matikan semuanya dan bolamu yang 3 ini sia-sia, tidak ada manfaatnya atau gimana? Gitu. Jadi saya berikan analoginya seperti itu, dan untungnya, syukurnya orang itu lalu berkata, saya memilih untuk masih memainkan bola yang saya punya sampai nanti waktu permainannya habis gitu. Karena saya cuma punya kesempatan sekali main gitu ya. Walaupun tidak sempurna ya, mainkan saja apa yang masih kalian punya, talenta apa, kesehatan masih punya ya, akal budi masih punya, nah itu dimainkan saja. Walaupun mungkin ada hal yang hilang, entah itu mungkin kehilangan apa, uh, hubungan dengan orang tua misalkan nggak baik, merasa broken family atau perceraian, sempat divorce dan lain sebagainya. Kalian punya hal baik lain kok yang masih bisa kalian terus jalani. Jadi saya gunakan analogi itu, dan atau mungkin kesehatan ya. Ternyata kesehatan kalian tidak sebagus atau seprima teman yang lain gitu. Anggaplah itu bola yang hilang entah kemana. Apa yang kalian masih punya itu yang dimainkan. Nah, itu yang saya ceritakan di grup ya, dan ya itu tadi. Untungnya dia menerima dan memilih jawaban sesuai harapan saya. Memilih jawaban mainkan terus bola yang ada. Jadi mungkin ini yang ingin saya bagikan ke teman-teman. Barangkali ada teman lain yang sedang di titik itu, ya sedang di titik udah mau nyabut ini mesin, ya udah mau nyabut ini saklar mesin. Coba ajak dia berpikir dengan analogi seperti itu. Itu membuat mereka tidak dijudge betul atau salah, tapi membuat mereka berpikir dengan kacamata yang jauh lebih ringan, tapi sama nih sebenarnya kondisinya.
gitu situasinya. Gitu mungkin Adin dan teman-teman yang ingin saya bagikan. Iya. Boleh dicontoh ya. Siapa tahu kalimat kalian ini menyelamatkan hidup orang loh. Iya. Kita nggak pernah tahu ya kayak yang kita Mm-mm. obrolin, mungkin kita sebenarnya spontan aja ngomongnya tapi ternyata mengena buat teman-teman kita atau keluarga gitu ya kayak. Iya, betul, betul. Ini masih ada pertanyaan lagi nih Kak. Ada 2 pertanyaan lagi. Yang pertama ada bagaimana cara menenangkan orang yang sedang impulsif Kak? Karena tadi impulsivitas tuh poin penting ya Kak ya. Mm-mm, mm-mm. Nah, kalau ngomongin impulsif itu kan tadi kita ngomonginnya sudah ke kinerja otak ya, Dinda. Ya, kita bikin mereka supaya tidak terlalu over reaktif. Ya, salah satunya kita tenangin. Udah sampai kemana-mana informasi mengenai meditasi, tapi tidak semua orang mau melakukannya. Bosen lah, nggak cocok lah, pegel lah, nggak biasa lah, dan nggak ngerti bahwa secara pernafasan itu dampaknya luar biasa besar. Jadi kalau misalkan ketemu orang yang memang impulsivitasnya lagi tinggi, saran saya yang pertama kasih minum dulu ya supaya adem dulu ya supaya tekanan darahnya dia agak jauh lebih turun ya fokusnya jadi ke tadi ke pencernaan ada yang diminum ya ada yang dimakan jadi dia fokusnya agak dikacaukan gitu ya ke situ dulu emosinya atau mungkin agak ditenangkan ya dari segi fisik ya misalkan eh, kita sering lihat ya orang yang lagi mau berantem ditahan temennya gitu ya mau mukul apa ditahan temennya jadi tahannya pun juga jangan yang sifatnya kasar ya atau malah menyakiti gitu. Tapi tahan pun boleh kalau memang tidak sampai yang kepukul memukul tapi dia mau meledak-ledak seperti itu, elus, turunin ya. Seolah-olah gerakan ke bawah ini membuat orang tuh kayak turun, turun, tenang, tenang. Nah, ini gerakan yang sangat bagus di punggung gitu. Itu sangat dianjurkan. Jadi kasih minum, kemudian seperti itu supaya dia ada waktu, ada jeda untuk dia kembali memproses lagi apa yang terjadi. Gitu, itu dianjurkan. Mungkin ada juga satu metode yang di film Korea ini baru-baru ini ditampilkan ya, dan itu bagus. eh Kaitannya butterfly hug ya, nggak ada orang lain dan itu sendirian. Itu di film apa ya? Saya kok lupa. Nanti mungkin teman-teman ada yang ingat yang dia begini ya. Kemudian dia dia diajak untuk mindful kembali, tenang lagi atur nafasnya dan dia merasa kayak ada nah, jadi otaknya diajak untuk berpikir responnya lebih ke saat ini, ditarik balik lagi. Kayak ada seseorang juga yang menguatkan, itu bagus gitu. Itu kayak teknik grounding ya Kak ya. Betul, 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 Din. Jadi supaya nggak apa ya, itu kan kalau sudah impulsifnya mau keluar kan kayak apa kayak sepersekian detik gitu ya. Nah, sehingga kita tarik, kasih jarak dulu. Kasih jarak. Kasih pikiran-pikiran yang menenangkan. Supaya nggak ketipu sama pikirannya. Hati-hati loh, pikiran itu bisa tricky. Begitu. Oh ini kan drakornya It's Okay Not to Be Okay kata Lita. Ah, ya betul-betul Lita. Wow. Oh, ini Betul, Jawa betul. banyak nih yang nonton kayaknya Kak. Oh iya, ini cowok juga Adi Putra. Oke, oke, Saka. It's okay, tenang. Sip, sarangi. Ada Oke. pertanyaan lagi? Ada lagi Enggak? Kak. Ada antusiasmenya tinggi nih Kak. Iya, sebenarnya bunuh diri ini mungkin hampir remaja itu banyak ya. Usia 15 sampai 24 tahun itu tinggi juga ya. Hmm, Kecenderungannya untuk itu ya energinya besar, bagian otak tengah yang bagian perasaannya juga lagi aktif-aktifnya sekali ya, lebih kuat daripada kognisinya dan lain-lain sehingga tuh kayak impulsifnya tuh tinggi gitu ya. Nekatnya tinggi gitu ya, pertimbangannya belum matang gitu. Nah, apalagi yang suka ngegame ini baru ada pertama kali pertanyaan. ngegame, baru mulai sedikit, eh Sorry Kak. apa?
nggak apa-apa. Suara kita tumpuk tadi. Iya, Ini ada pertanyaan lanjutan, Kak. Pertanyaannya boleh. lebih ke, kan tadi kita bahas tentang kita secara awam atau profesional menanggapi orang lain. Ada yang nanya kalau Hmm. misal untuk uh, penderitanya atau untuk survivor atau yang memang sedang mengalami itu Mm-mm. ada nggak Kak self therapy atau P3K-nya gitu untuk suicide Hmm. thoughts atau suicide ideation ini? Oke, saya sangat sarankan untuk survivornya ya atau yang pernah berada pada kondisi itu tahu ya, sudah sadar diri. Oh, saya tuh ternyata kalau lagi depresi, lagi sedih bisa sampai sejauh itu ya. Jadi saya harus lakukan apa? Yang pertama saya pengen semoga dalam kondisi yang sedang lebih baik ini kalian berusaha untuk mengenali diri jauh lebih dalam ya. Entah itu potensi diri dan lain sebagainya seperti analogi tadi. Bola apa sih yang masih tersisa di kamu ya, yang masih bisa kamu mainkan dalam game ini tuh bola apa? Jangan sampai ada bola tapi kamu nggak tahu ada bola sehingga suatu saat kepancing lagi keinginan untuk nyabut mesin itu. Jadi di sini perlu untuk kalian sadari itu. Bisa sendiri, bisa dibantu oleh psikolog ya tentang itu. Kemudian juga punya orang-orang yang kalian anggap, kalian percaya. Ini penting sekali. Tujuannya apa? Tujuannya begitu di saat moodnya lagi nggak baik, kalian tahu siapa orang yang bisa kalian hubungi pada saat itu. Nggak justru lagi nyari-nyari pada saat situasinya lagi nggak baik. Karena nanti yang ada udah males. Kalau lagi depresi, lagi nggak baik gitu, sensitivitasnya itu kan tinggi. Yang ada nanti pikirannya, ah nanti gue ganggu. Itu tuh kuat sekali. Ya, dan itu tuh nggak baik nanti ujungnya. Akan lebih baik kalian sudah tahu lah teman siapa yang bisa kalian ajak bicara. Andaikan sibuk pun atau tidak mengangkat pun ada juga orang lain yang kedua yang mungkin bisa mau menerima kalian dan kalian tahu respon mereka itu tidak akan negatif dengan keputusasaan kalian ya dan kalian tahu orang itu sifatnya akan suportif dan percaya dengan kalian itu penting pilih dulu dari sekarang saat berada dalam kondisi yang baik kemudian penggunaan alkohol dan juga penggunaan psikotropika ya obat-obatan seperti drugs itu tolong sekali untuk kalau kayak narkoba itu pengaruhnya tuh besar loh, sangat besar terhadap semua kinerja otak, keseimbangan otak. Jangan sampai kalian justru dengan sengaja merusak limit dari otak kalian sendiri dengan doping, dengan ini itu, sehingga di saat kalian, wah saya kalau mau happy harus pakai ini nih, gitu ya. Terus dia happy-nya segini. Suatu saat kalau kalian nggak pakai si obat ini ya, dan kalian seharusnya traveling happy, seharusnya dapat duit happy, seharusnya pergi dengan keluarga happy atau di spend time sama teman-teman happy, ini jadi happy-nya cuma segini ya, kok nggak mentok sampai ke sini ya. Jadi kalian akan merasa nggak happy terus. Padahal ya, untuk orang-orang lain happy segini tuh udah luar biasa menyenangkan. Tapi karena kalian suka pakai obat, ini dia naik terus ya. Sampai ke mungkin happy yang halusinasi, sampai yang wah tiba-tiba ada di tengah lapangan bola nonton bola yang jauh sekali gitu ya karena itu happiness kalian tapi itu kan palsu semua. Nah, ini yang akan menimbulkan orang jadi ketergantungan dengan ini ya. Oh, ini bikin happy. Dia akhirnya mengartikan seperti itu. Padahal dia lupa bahwa semua bagian otaknya jadi nggak standar ya. Jadi nggak standar, jadi kacau balau. Nah, itu juga saran selanjutnya. Kemudian saya juga sarankan untuk tadi, kalau masalah benda tajam selalu seperti tadi ya, tempatnya kalau bisa jangan terlalu mudah dijangkau ya. Sesuai tempatnya aja, kalau misalkan pisau untuk di dapur ya di dapur. Kalau misalkan orang gampang naruh pisau di rak gitu ya, kelihatan semua gagang-gagangnya ya kalian tahu lah. Kalau kalian berarti jauh lebih di tempat yang tersimpan gitu ya, disarungin dan lain sebagainya. Supaya jauh lebih terkontrol. Ya, kalau perlu kalau itu rumah kalian sendiri, pisau kalian sarungnya ada tulisannya, ya supaya kalian tuh kayak aware gitu ya. Ada tulisannya apa? Hanya untuk masak gitu. Seolah-olah konyol, tapi saat kalian lagi berada pada titik yang seperti itu, tulisan itu ternyata nanti bisa membantu. Ya, itu saya anjurkan. Jadi sesuai pada tempatnya, kemudian semakin dikasih reminder-reminder lah
Seperti itu, Din. Terus apa lagi ya? Rutinitas self-care itu wajib, ya, pasti self-care. Kemudian, kalau bersyukur itu saya anjurkan, tapi orang ini kan agak bingung ya, bersyukur itu yang seperti apa. Jadi, silahkan lakukan bersyukur dengan cara kalian masing-masing, dan kalau bisa, berimpact sesuatu ke orang itu baliknya ke diri sendiri itu sangat besar sekali, happiness-nya. Ya. Ngasih sesuatu ke orang itu happiness-nya besar sekali ke diri sendiri. Berdampak ke orang itu, bermanfaat untuk orang itu memberikan rasa yang sangat-sangat nyaman sebenarnya. Jadi itu cara bersyukur. Kalau kalian tidak tahu cara bersyukur dengan berkata-kata atau tidak males nulis dan lain sebagainya, bersyukurlah dengan berbagi. Ya, itu sedikit banyak memberikan kamu kesadaran bahwa saya ini ada manfaatnya di ekosistem dunia ini yang besar seperti itu. Jadi itu saya anjurkan sekali. Gitu. Kalau lagi pikirannya suntuk sekali ya, impulsifnya tinggi, eh, jalan-jalan dulu aja keluar. Ya, kalau misalkan menyetir itu membahayakan, ada indikasi nanti ngebut atau menabrakkan diri, ya jalan kaki aja. Ya, jangan pokoknya jangan menggunakan alat-alat atau bersinggungan dengan hal-hal yang bisa nanti lose control. Gitu. Itu dia. Kadang kalau Wah, bawa di mobil komen tapi ini. bawaannya ngebut juga serem. Ya, gimana? Iya, aku suka. Ya ini ada yang komen, Wi dikasih label hanya untuk masak. Nggak pernah kepikiran, keren. Simple tapi berguna banget ya, Terima gitu ya. kasih. Iya, iya. Misalkan hanya untuk masak atau tulisan labelnya, ayo jangan macem-macem. Nah, itu kata-kata sederhana-sederhana, tapi itu bantu untuk kita stop gitu. Atau kata-kata positif. Jangan lukai diri sendiri ya, nanti akan baik-baik saja kok gitu. Mungkin orang yang lihat lucu, kok disarung pisau ya gitu. Tapi itu berguna untuk kamu. Jadi kenali diri sendiri. Saya tadi baru sharing di yang Anastasia Associate, saya bilang bahwa kita tuh diharapkan semakin tua, semakin dewasa, semakin kenal sama diri kita. Ya, karena kebutuhan psikologis itu sama seperti fisik. Kayak ibarat kata mata kita minus ya. Saya tadi sedikit sharing juga di feed Instagram. Ibarat mata kita minus, kita ya pakai kacamata supaya kita bisa tetap melakukan tugas kita, fungsi kita juga secara normal ya. Bisa baca, bisa nyetir, tidak berbahaya untuk kita, tidak berbahaya untuk orang. Ya, gimana tuh kalau matanya bugem terus ternyata nyerempet sana, nyerempet sini. Kita juga masih bisa kerja ya, masih bisa produktif. Mental juga sama. Kita tahu nih kita lemahnya di mana. Kita otak-atik di kelemahan kita itu supaya jauh lebih bisa berfungsi secara normal ya, entah itu obat, entah itu terapi, entah itu latihan-latihan tertentu supaya jauh lebih bisa berfungsi di masyarakat juga normal, nggak menyakiti diri sendiri, nggak menyakiti orang lain. Jadi it's okay untuk ada kekurangan ya, sama kayak fisik gitu, ternyata nggak kuat lagi, kuatnya apa, kuatnya ini, kuatnya itu. Nah, mental juga sama, jangan kecil hati untuk mengakui bahwa saya ada kurangnya di sini, saya ternyata terindikasi atau terdiagnosa punya gangguan ini ya, supaya saya tetap bisa berfungsi secara normal. Nah, itu nanti dibantu oleh profesional. Oh, pakai obat gitu. Oh, kamu rutin ya pakai terapi ini ya. Nah, itu terus gitu. Karena tujuannya kan untuk dia bisa kerja, bisa tetap hidup, bisa tetap menjalani semuanya dengan baik. Nah, itu intermesonya, tapi nyambung sama yang tadi saya pengen ngomong tentang nggak apa-apa untuk tahu, oh kelemahan saya nih, saya kalau lihat pisau atau lihat benda tajam saat saya lagi depresi, nanti saya punya impulsif nih. Ya sudah, saya tahu kelemahan saya di situ, saya kasih sedemikian rupa supaya ini bisa tidak, atau menutupi lah ya, supaya kelemahan saya ini tidak keluar. Seperti itu. Begitu Oke. mungkin. Ini ada one last question nih Kak, sebelum kita sudah di penghujung acara. Oh iya, betul, betul. Questionnya terkait self harm, itu Mhm. apakah ada bentuk-bentuk self harm lain selain
pakai benda tajam. Mungkin maksudnya yang perlu kita perhatikan kali ya di orang-orang lain, apakah itu seperti self-destructive thoughts atau gimana, Kak? Ada nggak bentuk lain, Eh, Kak, selain benda tajam? agak terputus, Din, sorry. Oh, oke, Kak. Ini pertanyaannya, apakah ada bentuk self-harm selain pakai benda tajam yang mungkin perlu Oh, diperhatikan? ini saya kok makin lama makin turun ya. Ah, selain pakai benda tajam, obat itu juga nggak pakai benda tajam, tapi juga bahaya. Kemudian, apalagi ya? Tadi ya minum obat nyamuk ya, itu juga berbahaya. Self harm lain ada yang nggak pakai benda tajam, tapi dia garuk-garuk. Hmm. Minum obat berlebih, alkohol itu juga termasuk self harm ya sebenarnya. Apalagi kalau itu rutin jadi pelariannya dia di saat lagi merasa sedih. Penggunaan narkoba itu termasuk juga self harm ya. Jadi coping-coping stres yang salah kaitannya dengan penyelesaian masalah yang salah dan sifatnya itu destruktif ya. Itu termasuk di self harm juga. Seperti itu. Merokok juga sebenarnya self harm ya, apalagi kalau misalkan eh, dilakukan sebagai bentuk hukuman dia gitu ya. Dia ada satu kejadian yang dia nggak suka terus dia pokoknya semuanya keluar karena pelarian dan keselnya dia itu masuk di situ. Oke. Gitu. Oke. Sebenarnya ada satu lagi nih yang unik saya mau sharing. Ya, Kak? Ada satu klien saya itu self harmnya dia bukan menyayat ya, tapi dia tato. Dan tato itu bukan karena dia suka tato atau seni, tapi karena dia merasakan sensasi sakitnya itu membuat dia lupa sama kesedihan dan lukanya dia. Nah, ini juga perlu Hmm. jadi catatan ya. Saat seorang ini kok adik dengan tato itu karena memang orang suka seni atau karena itu bentuk self harmnya dia yang dia cover. Itu perlu untuk dicek. Kalau ternyata itu tujuannya adalah untuk tadi menghukum diri sendiri tanda kutip karena satu dan lain hal yang nggak dia suka ya atau dia kecewa atau dia sedih, baiknya itu diajak untuk cek deh lebih dalam gitu. Oke, jadi Seperti itu. balik ke intensi orangnya sendiri ya, Kak ya. Jadi makanya komunikasi penting, Mm-mm. approach juga penting ya, Kak ya. Oke, Mm-mm, betul betul. mungkin karena kita sudah di penghujung acara, ada nggak, Kak, take home message mungkin yang paling penting yang harus jadi catatan teman-teman semua? Hmm, saya mungkin ngajak teman-teman untuk tadi ya kita cuman punya token ini satu ya sebagai saya sebagai Sari, Adin sebagai Adin, mungkin ada teman-teman lain juga hanya sekali tokennya. Kesempatan main cuman sekali. Ini bukan game yang bisa di reset ya. Jadi make sure untuk memaksimalkan ya apa yang kalian punya sampai nanti waktunya habis dengan sendirinya ya. Yang nyiptain mesin ini bukan kalian, yang nyiptain hidup bukan kalian. Jadi kalau sudah dapat kesempatan satu kali main, mainkan sebaik yang kalian bisa. Andaikan bolanya pun banyak yang hilang dan tersisa cuma satu, mainin terus aja ya. Cetak poin terus aja ya. Kalau ini tadi saya ngomongin analogi tentang main game di time zone, mungkin teman-teman maksud ya yang saya jelaskan. Suatu saat bisa aja ada kejutan, ada orang yang ngasih kamu bola, bahkan lebih banyak dari bolamu sebelumnya. Bisa jadi. Itu yang kita nggak pernah tahu ya. Jadi yang tersisa apa itu terus yang dimainkan ya. Andaikan ada titik di saat bolanya pun habis semua, kalian lagi di titik putus asa. Ya, mental semua nih bolanya. Juga jangan cabut mesinnya ya. Ingat ini mesinnya selama dia masih terus berjalan ya sudah jalani dulu aja. Nanti suatu saat bolanya ada yang kembali. Bisa itu bolamu sebelumnya bisa jauh lebih bagus, bisa jauh lebih macam-macam. Jadi terus saja tetap stay di situ kalau saya boleh sampaikan ya. Nah, ini bola nih tentang apa? Nanti nonton lagi deh di IGTV-nya yang di tengah-tengah. Ini analogi yang saya pakai. Begitu. Oke, keren banget analoginya dan bisa diaplikasikan banget ya buat semua
kalangan, buat siapapun, mungkin teman-teman kita, keluarga kita yang membutuhkan. Oke, mungkin aku juga mau ngingetin terakhir, nanti IG Live ini akan di-save, jadi atau pengen nge-refresh lagi apa yang Kak Sari obrolin di awal, bisa nanti dilihat di IG Live yang di-save di page-nya Sports Circle. Oke, mungkin thank you banget Kak Sari. Aku jujur secara personal pun sangat dapat ilmu lebih, apalagi tadi analoginya yang udah untung nggak nangis di sini nih. No. Karena bagus banget Kak. Terima kasih ya. Terima kasih juga Support Circle dan teman-teman lain yang udah nonton ya. Semoga kita sama-sama peduli nih ya untuk menyelamatkan jiwa orang. Walaupun mungkin kita bukan betul-betul 100% nih ya kayak di film-film menyelamatkan jiwa, tapi sedikit banyak kita bisa menunda orang melakukan tindakan itu. Kita nggak tahu loh, ternyata tindakan kecil kita bisa mendelay si impulsivitas itu gitu. Jadi lakukan yang terbaik dulu aja sebagai human, sebagai manusia, human being gitu. Setuju Kak. Oke, sekali lagi juga makasih